A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa pendidikan agama yang Bapak banggakan, pada sesi kelima di materi pokok ada tentang konsep iman, ihsan dan ihsan dan ihsan serta konsep insan kamil. Bapak akan memberikan tambahan materi tentang konsep pandangan insan kamil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan manusia sebagai khalifah. Imam Mustafa Al-Maraghi menafsirkan khalifah itu dalam dua term. Pertama, khalifah sebagai abdun, artinya memaknai bahwa manusia itu adalah sebagai hambanya Allah. Dia wajib melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam arti konsep abdun. Dalam sisi yang lain menurut Imam Mustafa Al-Maraghi dimaknai sebagai khalifah itu sebagai pemimpin. Artinya ketika dia menjadi seorang khalifah, manusia wajib menjunjung, memelihara kehidupan di muka bumi ini. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawab sosial sebagai khalifah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan keunggulan akan manusia. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu bi asfala safilin. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sempurna fi ahsani taqwim tsumma radadnahu bi asfali safilin, dan sungguh mereka merendahkan diri mereka sendiri dengan tempat yang paling rendah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal ketika ditugaskan sebagai khalifah. Pertama, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna fi ahsani taqwim. Artinya manusia itu mempunyai akal pikiran, mempunyai kemampuan untuk mengolah, untuk mengeksplorasi alam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqul anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asma'nya, mereka semua 'aradahum 'alal malaika. Para malaikat tidak tahu, ingin diajarin apa itu asma'nya Allah. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan asmanya Allah. Asma Allah itu artinya kemampuan, pengetahuan, sifat Asmaul Husna yang Allah miliki, Allah berikan juga kepada sifat-sifat kepada manusia. Contoh, Allah itu Maha Pengampun, Al-Ghafur. Ketika orang mengatakan Maha Pengampun, tentu manusia juga ada yang melaksanakan melanggar perintah-perintah Allah dan mendustakannya, maka Allah akan mengampuninya. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Maka sifat manusia juga sebagian adanya itu adalah memberikan maaf terhadap sesamanya. Jadi nuhsoh kamilah, artinya
manusia itu copy paste dari asma Allah itu, asmaul husna itu adalah ada pada jiwa-jiwa manusia. Itulah keunggulan daripada manusia, insan kamil tadi. Kenapa Allah memberikan tersebut? Karena malaikat juga tidak diberikan kemampuan untuk seperti itu. Malaikat tidak pernah dia melanggar perintah Allah, tidak pernah berbuat dosa karena memang Allah tidak pernah memberikan hawa nafsu, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu hanya beribadah, tidak pernah dia mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak pernah berbuat dosa, tapi berbeda dengan manusia karena manusia diberikan hawa nafsu. Jadi insan kamil dalam arti konsep Islam itu adalah ketika seseorang mampu mengejawantahkan asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Dia mampu mengerjakan, dia mampu melaksanakan perintah dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan konsep insan kamil. Jadi insan kamil dalam artinya manusia yang sempurna itu adalah ketika dia mampu menerapkan baik sebagai abdun, mampu menerapkan mengejawantahkan nilai-nilai asmaul husna, asmanya Allah yang sudah Allah berikan ketika terbentuk di alam ruh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa nafakha fi ruh tadi. Jadi konsep insan kamil itu artinya adalah manusia yang mampu menerapkan apa yang sudah Allah perintahkan, baik sebagai abdun, baik sebagai khalifah, baik mengejawantahkan nilai-nilai asmaul husna. Itulah konsep insan kamil dalam pandangan Al-Quran. Demikian yang bisa Bapak berikan, mudah-mudahan bermanfaat pada mahasiswa semuanya tentang konsep insan kamil. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.